Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Sela Febrianti dengan NIM 1861026, Intan Sari Wulandari dengan NIM 1861034, dan Eris Rahmawati dengan NIM 1861064. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengaruh keluarga dan perilaku konsumen. Pengertian keluarga menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Varga 1963, keluarga terdiri dari orang-orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan, darah, dan ikatan adopsi yang hidup bersama dalam satu rumah tangga. Anggota keluarga berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dengan peran sosial keluarga. Yang kedua, menurut Helvi 1981, keluarga adalah sekelompok manusia yang tinggal dalam satu rumah tangga dalam keadaan yang konsisten dan hubungan yang erat. Yang ketiga, menurut Dulvan dan Logan 1986, keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga. Yang terakhir, menurut Hansen 1996, keluarga adalah kumpulan atau lebih individu yang saling bergantung satu sama lainnya untuk emosi, fisik, dan dukungan ekonomi. Selanjutnya, pengertian perilaku konsumen menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Shivan dan Kanuk 2007, perilaku konsumen adalah proses yang dilalui seseorang dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan bertindak pasca konsumsi produk, jasa, atau ide yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, menurut Kotler dan Keller 2009, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Yang ketiga, menurut Sunyoto 2012, perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan menentukan kegiatan-kegiatan tersebut. Yang terakhir, menurut Hasan 2013, perilaku konsumen adalah studi proses yang terlibat ketika individu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan, atau mengatur produk, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Keluarga dan ruang lingkupnya. Burgess mendefinisikan keluarga berdasarkan orientasi dan tradisi, yaitu A. Keluarga terdiri dari orang-orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan, darah, dan ikatan adopsi. B. Para anggota sebuah keluarga biasanya hidup bersama-sama dalam satu rumah tangga, atau jika mereka hidup secara terpisah, mereka tetap menganggap rumah tangga sebagai rumah mereka. Yang C. Anggota keluarga berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dalam peran-peran sosial seperti suami istri, ayah dan ibu, anak laki-laki dan perempuan, saudara dan saudari. Yang D. Keluarga sama-sama menggunakan kultur yang sama, yaitu kultur yang diambil dari masyarakat dengan berbagai ciri unik tersendiri. Para pakar membagi istilah keluarga ke dalam dua kategori, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. A. Keluarga inti, yaitu lingkungan keluarga yang meliputi ayah, ibu, dan anak-anak yang hidup bersama. Yang B. Keluarga besar, yaitu keluarga inti ditambah orang-orang yang mempunyai ikatan saudara dengan keluarga tersebut seperti kakek, nenek, paman, bibi, dan menantu. Fungsi keluarga lainnya. 1. Memberikan kesejahteraan keluarga. Keluarga mempunyai peran penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi orang-orang yang ada di dalamnya. Pembagian kerja antara suami sebagai kepala keluarga dengan istri yang biasanya bertanggung jawab pada urusan domestik atau rumah tangga ditujukan agar kebutuhan anggota keluarga dapat terpenuhi.
2. Memberikan dukungan emosional. Pemberian makanan emosional termasuk cinta, kasih sayang, dan keakraban pada para anggotanya merupakan fungsi pokok yang penting bagi keluarga modern. Dalam memenuhi fungsi ini, keluarga memberikan dukungan dan dorongan dan membantu para anggotanya dalam mengatasi pengambilan keputusan dan berbagai persoalan pribadi atau sosial. 3. Pembentukan gaya hidup yang cocok bagi keluarga. Gaya hidup anak-anak cenderung mengikuti gaya hidup orang tuanya. Orang tua menanamkan nilai-nilai, membiasakan perilaku, dan menciptakan situasi sehingga terbentuk minat yang kemudian berkembang menjadi gaya hidupnya. Pengambilan keputusan dan peran anggota keluarga yang berkaitan dengan konsumsi. Yang pertama, orang yang mempengaruhi, yaitu para anggota keluarga yang memberikan informasi pada para anggota lain mengenai suatu produk atau jasa. Yang kedua, penjaga pintu, yaitu para anggota keluarga yang mengontrol arus informasi mengenai produk atau jasa pada keluarga. Yang ketiga, pengambil, yaitu para anggota keluarga dengan wewenang untuk menentukan secara sepihak atau bersama-sama untuk keputusan untuk berbelanja, membeli, memakai, atau tidak lagi menggunakan produk atau jasa tertentu. 4. Pembeli, yaitu para anggota keluarga yang sesungguhnya melakukan pembelian produk atau jasa tertentu. 5. Orang yang mempersiapkan, yaitu para anggota keluarga yang mengubah produk menjadi suatu bentuk yang layak untuk dikonsumsi oleh para anggota keluarga lainnya. 6. Pemakai, yaitu para anggota keluarga yang menggunakan atau mengkonsumsi produk atau jasa tertentu. 7. Pemelihara, yaitu para anggota keluarga yang merawat atau memperbaiki produk sehingga ia memberikan kepuasan yang berkesinambungan. 8. Pengatur, yaitu para anggota keluarga yang memulai atau melakukan proses pembuangan atau menghentikan pemakaian produk atau jasa tertentu. Peran anak-anak usia bayi sampai anak-anak usia SD dalam pengambilan keputusan. Ketika anak-anak sudah mulai mampu menyampaikan pendapat dan keinginannya pada saat tersebut, anak-anak mulai berperan dalam pengambilan keputusan. Bagi pemasar, pasar anak-anak sangat menjanjikan karena umumnya mereka tidak mempertimbangkan aspek harga. Asal suka, maka mereka akan berusaha untuk mendapatkannya. Peran anak remaja dalam pengambilan keputusan. Pemasar melihat segmen remaja merupakan pasar yang potensial karena adanya kecenderungan konsumtif dalam perilaku belanja. Remaja dalam menghabiskan uang sakunya agar dapat menyesuaikan perilakunya dengan teman sebayanya. Hal ini juga dilakukan dalam hal berpakaian, gaya hidup, dan perilaku konsumsi. Pemilihan merek seringkali dilakukan karena dorongan untuk mengikuti yang lain agar tidak dipandang sebagai remaja yang ketinggalan zaman. Peran usia dewasa dalam pengambilan keputusan. Anggota keluarga yang usia dewasa, utamanya yang kuliah atau belum menikah, mempunyai peran yang kuat dalam mempengaruhi dan bahkan untuk produk-produk tertentu mempunyai otonomi dalam pengambilan keputusan. Pada umumnya, di beberapa suku di Indonesia, orang tua yang memberikan banyak kewenangan kepada anak-anaknya yang berusia 19-25 tahun untuk menentukan pilihan. Siklus kehidupan keluarga. Menurut Nekbar 1985, tahapan tugas dan masalah-masalah yang menjadi isu penting dalam setiap tahapan siklus kehidupan keluarga adalah sebagai berikut. 1. Tahap perkawinan. 2. Tahap melahirkan anak. 3. Tahap membesarkan anak-anak memasuki sekolah dasar. Pada tahap ini, tugas utamanya adalah mengasuh dan mendidik anak-anak. 4. Membesarkan anak-anak usia remaja. 5. Keluarga mulai melepaskan anak-anak. 6. Tahun-tahun pertengahan. 7. Usia tua. Implikasi keluarga dalam strategi pemasaran. 1. Strategi produk. Produk yang akan dikembangkan sebaiknya disesuaikan dengan segmen yang dipilih, apakah ditujukan untuk bayi, anak-anak, anak-anak usia remaja, orang tua, keluarga kecil, keluarga besar, atau atas dasar yang lain. 2. Strategi harga. Harga yang ditetapkan agar kompetitif dan sesuai dengan daya beli pasar sasaran perlu ditetapkan secara cermat. Suatu produk bisa tidak menarik menurut ibu-ibu karena harganya terlalu mahal. Jika pengambilan keputusan pembelian adalah ibu dan sasarannya adalah ibu dari kalangan menengah bawah, maka sensitivitas harga perlu diperhatikan. 3. Strategi promosi. Bauran promosi yang tepat perlu dirancang agar produk yang dipasarkan
dipersepsikan seperti yang diharapkan. Untuk itu, siapa yang mengambil keputusan dan memberi pengaruh perlu diketahui agar sasaran komunikasi pemasarannya tepat. 4. Distribusi. Saluran distribusi yang dirancang perlu memperhatikan dinamika dan proses pengambilan keputusan dalam keluarga. Produk-produk yang pengambilan keputusannya melibatkan suami, istri, dan anak-anak tentu memerlukan lokasi atau tempat yang memungkinkan seluruh anggota keluarga datang ke tempat dan leluasa untuk diskusi dan mengambil keputusan.